Emang ibu ngapain? Aduh, Rina nggak ngerti ibu ngapain. Tapi Rina ingat, ibu kayak gini Pak. Ibu durhaka. Rina kutuk jadi batu. Wah. Bu, anak kita berbakat. Kayaknya cocok deh kalau ini jadi. Lah kok enggak, Bu? Bukannya bagus kalau kita biarkan anak kita berkembang. Pakai Pak yang lain. Rina, gak usah jadi kayak ibu dalam mimpimu ya. Jadi pramugari aja gimana? Bisa terbang terus naik pesawat. Atau, jadi pengusaha. Kayak bapakku, uangnya banyak loh, Rin. Atau Rina jadi pejabat aja. Pejabat tuh uangnya lebih banyak. Bisa jalan-jalan ke luar negeri. Mana mau? Rina takut Pak. Nanti rumah kita mana mau? Kan enak kalau jadi kayak ibu. Bisa naik ke atas panggung. Terus nanti terima kasih dapat bunga. Jadi dokter gimana? Kayak kakekmu, ngobatin orang, berjasa. Terus kalau bapak sakit atau ibu, tinggal berobat aja ke Rina. Gimana? Ya kan Kak? Atau Rina jadi astronot, Astro. ilmuwan. Atau jadi guru. Pokoknya Rina mau jadi kayak ibu. Wahai cermin ajaib. Cermin. Bakat loh ibu. Kayaknya cocok deh kalau dia jadi aktor kayak Gak, gitu. Pak. Gak usah deh ngarah ke situ terus. Mendingan kita dorong Rina biar dia tertarik ke bidang yang lain. Jadi apa dong? Apapun lah, asal bukan aktor. Kat. Aktor itu media penyampai pesan. Pesan yang dari langit diturunkan ke bumi. Mengait rasa, menggelitik logika, dan mengiring kita kepada dialektika. Menyampaikan pesan dengan penuh tanggung jawab dan keyakinan adalah tugas seorang aktor. Kecintaan aktor terhadap panggungnya itu hal yang sering terjadi karena panggung memiliki sisi magis yang dimana seorang aktor bisa mencapai jati diri mereka melalui peran yang mereka mainkan. Mereka itu dipaksa buat jujur, buat tulus, hingga menunjukkan kerapuhan diri mereka. Langit memang lebih tinggi daripada bumi. Langit selalu merasa lebih luas, hingga selalu merasa lebih tahu segalanya. Tapi ini peringatan. Panggung tempat kita berdiri sekarang ini hanyalah dunia sementara. Jika terlalu larut di dalamnya, cuman akan menimbulkan gangguan jiwa. Hingga aktor bingung mana yang dunia nyata dan mana yang kayak drama. Oke, ayo.
Dan justru itu, Ibu melarangmu. kalau ibu tahu kenapa ibu matiin jalan yang sama buat aku. Bukannya pengalaman ibu bisa jadi pelajaran. Jadi aktor itu bukan sebuah kesia-siaan, Bu. Di sana itu ada seni, ada perjuangan, ada suara yang bisa kita sampaikan. Yang ada hanya letih, janji kosong, dan tepuk tangan yang cepat hilang. Lihat ibu sekarang. Apa yang tersisa selain penyesalan? Justru itu, aku gak mau terus-terusan hidup di dalam penyesalan ibu. Aku bakal buktikan kalau menjadi aktor itu akan memberikan arti. Bukan sekedar tepuk tangan, tetapi ruang untuk aku bicara saat dunia menutup telinga. Ada apa? Kayak lagi sidang aja. Pak, lihat. Anak kesayangan. Kepalanya itu sudah diberi paku dan seotak lampu. Pak, bilangin ibu, Pak. Jadi aktor itu bukan sebuah kesia-siaan. Aku belajar banyak di sana. Oh, aktor itu bagus buat banyak hal. Aktor bisa dijadikan bekal masa depan. Masa depan. Aktor itu hanya permainan. Apa bisa permainan memberikan kepastian? Coba pikir. Sekolah dan kerja yang jelas itu lebih pasti. Masa depan juga harus jelas, nah. Kamu tuh harusnya fokus belajar, bukan main-main. Jadi aktor juga bukan main-main, Pak. Justru karena aku jadi aktor, aku jadi lebih semangat belajar. Kalau cuma belajar dari buku itu bosan, Pak. Semangat juga penting, Bu. Kalau anak kita ada semangat, nanti dia pusing, terus stres, loyo. Gimana, Bu? Semangat aja nggak cukup, Pak. Semangat itu bisa hilang kalau tidak ada arah. Ibu mau anak kita ini punya masa depan yang pasti. Arah juga penting, nak. Semangat boleh semangat, tapi kalau semangat tidak ada arah, sesat nanti. Arah itu bisa dicari lewat pengalaman, Pak. Pengalaman jadi aktor ini salah satunya. Karena aku jadi aktor, aku jadi tahu berdiri di depan banyak orang gak perlu takut, Pak. Pengalaman juga penting, Bu. Dengan hal itu, anak kita bisa jadi lebih berani dan percaya diri. Pak, apa berpura-pura bermain di atas panggung bisa kasih makan? Lihat anak tangga kita. Kuliahnya serius, kerjanya jelas, itu baru yang masa depan. Bu, jadi aktor juga bukan cuma pura-pura. Justru aku belajar banyak tentang kenyataan di panggung. Aku belajar jatuh, belajar bangkit, belajar berdiri di depan banyak orang. Menurut ibu itu gak penting. Berani aja nggak cukup kalau waktunya dihabiskan untuk berperan sebagai orang lain. Kapan belajarnya? Ya tetap belajar, Bu. Ini semua gak mencuri hidup Rina. Sudah. Mending kita makan. Bapak lapar. Rina gak lapar. Mau makan apa? Gak usah pilih-pilih. Ya, beginilah kehidupan seorang bapak rumah tangga. Yang kalau sama ibu, betul tuh, Bu, teater itu buang-buang waktu. Tapi kalau sama anak, ya nggak apa-apa, nak. Teater itu masa depan. Hei, aku itu makna. Harus
sama anak. Anjing! Kok masih sama? Aktor itu media penyampaian pesan, sama yang gue bilang tadi. Ya bang. Kalau main kayak gitu, kau mau jadi aktor atau model? Bagus kan, kecil nggak ada nasi es krim. Lepas. Oke. Ready kah bang? Action. Mereka nggak tahu apa isi hati kecil saya. Setiap hari saya mikir, besok kita mau makan apa? Besok itu lauknya apa? Tapi mereka memperdebatkan hal yang sama terus setiap harinya. Tentang panggung, teater, aktor, panggung, teater, aktor itu saja. Saya seorang bapak di rumah ini. Cuma jadi penonton setia mereka. Di rumah ini tuh lengkap. Ada aktor, ada sutradara, bahkan penata panggung. Tapi apa yang saya dapat? Saya cuma kebagian pusing kepala. Anak jadi si madu, pembangkang, tapi dia punya ambisi yang besar. Dia ulet, tekun dalam segala hal yang ingin dia capai. Tapi di sisi lain ibunya jadi pembangkang utama. Saya tahu keresahan ibunya. Karena anaknya memiliki latar belakang yang sama kayak dia. Mungkin ini bentuk kasih sayang ibu terhadap seorang anaknya. Saya seorang bapak di rumah ini. Saya seorang kepala keluarga di sini. Tapi apa? Saya cuma pemain figuran. Saya dipaksa tersenyum di dua sisi. Tapi mungkin ini tugas seorang bapak. Dia bukan aktor, bukan juga sutradara, tapi bumper abadi. Woi, ini kasih contoh mana makan? Gitu jadi aktor. Untuk deh.
Ibu masih saja sama cermin itu. Bapak tahu kan? Dulu ketika ibu berdiri di atas panggung, cermin ini tidak cukup untuk memantulkan ibu yang sebenarnya. Ibu lebih besar dari sekedar wajah ini. Ibu pusat perhatian. Aku ratu di hadapan penonton. Tapi itu masa lalu, Bu. Kita sedang bicara tentang Rina. Dia cuma ingin belajar, bukan merebut kejayaan ibu. Kau naif, Pak. Aktor bukan sekedar permainan. Di sana ada dunia yang penuh racun manis. Aku pernah mabuk karenanya. Tepuk tangan adalah api, membakar tapi membuatku ketagihan. Dan aku tidak akan membiarkan Rina merasakan hal Yang sama seperti itu. Tapi apakah salah, Bu, kalau dia ingin mencoba? Tidak semua orang yang jadi sombong. Bisa jadi Rina akan jadi anak yang lebih rendah hati. Aku pernah berjanji untuk tetap rendah hati. Tapi Setiap kali saya dibuka, setiap cahaya menolak wajahku, aku lupa segalanya. Tidak tunduk padaku. Tapi setiap kali tirai dibuka, setiap cahaya menyambut wajahku, aku lupa segalanya. Dunia tunduk padaku. kau pikir Rina bisa melawan godaan? Tidak, Pak. Bahkan tidak ada satu aktor pun yang bisa. Bukankah masalahnya ada pada diri ibu? Itu bukan masalah. Itu mahkota. Mahkota dihormati, namaku kejayaan. Aku pernah
Bapak penontonnya. Penonton yang tak sempat keluar dari panggung pertunjukan. Dipaksa menonton adegan yang sama berkali-kali, sedangkan ibu sibuk menjadi pemeran utama, menunggu tepuk tangan penonton yang tidak ada hentinya. Padahal panggung sudah kosong, Bu. Lampu sudah padam. Kapan, Bu? Kapan ibu berhenti bermain peran dan melihat bapak sebagai seorang suami, bukan sekedar penonton tak bersuara? Kehidupan kami di atas panggung seharusnya membuat kami merasa empati terhadap kehidupan di dunia nyata. Kami tidak memberi makan rasa tinggi dan kemasyhuran kami. Kami duduk bersama untuk menemukan satu makna. Dan kami memperkaya hati kami. Dengan menjadi aktor ini kami belajar. Belajar apa itu arti kehidupan. Kami juga belajar dari rasa pahit. Kami selalu belajar. Bahkan itu dari kesombongan. Saya berterima kasih kepada orang-orang yang telah sombong. Karena berkat kalian
Sehingga kami tahu caranya bagaimana rendah hati. Hiduplah